Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila Ramadhani dengan NIM C2401241045. Saya dari kelompok 4 Biologi Perikanan. Di sini saya akan mereview ulang mengenai materi hari ini, yaitu reproduksi ikan. Sebelumnya, reproduksi ikan adalah proses ikan dalam menghasilkan keturunan untuk keberlangsungan hidupnya di perairan. Dan reproduksi pada ikan melibatkan perkembangan gonad, pematangan gamet, lalu proses pemijahan, fertilasi, dan hingga perkembangan embrio menjadi larva. Selanjutnya kita bisa masuk kepada materi tingkat kematangan gonad atau TKG. TKG ini definisinya yaitu tahap perkembangan gonad sebelum dan sesudah ikan memijah. Dan fungsinya itu untuk menentukan ukuran dan musim pemijahan serta memprediksi rekrutmen. Pada TKG ini ada dua metode penentuan, yaitu yang pertama metode morfologis dan yang kedua histologis. Morfologis itu berdasarkan bentuk, ukuran, dan kalau histologis itu melalui fase sel gonad. Dan setiap metode ada kekurangan dan kelebihannya. Kalau morfologis itu kelebihannya cepat dan praktis, sedangkan kalau histologis itu lebih teliti. Dan kalau untuk kekurangannya sendiri, morfologis kurang teliti, sedangkan kalau histologis lama dan kurang praktis, seperti itu. Dan ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti umur, spesies, ukuran tubuh, kualitas lingkungan, makanan, arus, suhu, seperti itu teman-teman. Sebelumnya TKG dan sekarang pembahasan selanjutnya adalah IKG atau Indeks Kematangan Gonad, yang bisa disebut juga Gonad Somatic Index. Rumus IKG adalah berat gonad dibagi berat tubuh dikali 100%. Indikator kematangan seksual ini nilainya bisa meningkat seiring bertambahnya TKG. Dan nilai IKG biasanya digunakan untuk menduga pola dan frekuensi pemijahan. Seperti itu. Dan yang ketiga ada rasio kelamin atau seks rasio, yaitu definisinya perbandingan jumlah jantan dan betina dalam populasi. Rumusnya adalah PJ sama dengan jumlah jenis tertentu, lalu dibagi jumlah total dikali 100%. Dan yang keempat ada fekunditas. Fekunditas ini definisinya adalah jumlah telur masak sebelum dikeluarkan saat pemijahan. Dan fekunditas itu ada 3 jenis. Yang pertama fekunditas mutlak, kedua nisbi, dan yang ketiga adalah total. Kalau mutlak itu adalah jumlah total telur masak, dan kalau fekunditas nisbi itu jumlah telur persatuan bobot atau panjang. Dan kalau fekunditas total yaitu semua telur yang dihasilkan sepanjang hidupnya. Dan adapun faktor-faktornya yaitu ukuran tubuh, umur, lingkungan, periode, dan frekuensi pemijahan. Untuk rumus fekunditas adalah F sama dengan G dikali X dikali X per Q. G ini sebagai berat gonad total, V itu sebagai volume pengenceran, dan X itu adalah jumlah telur, dan Q itu adalah berat contohnya, seperti itu. Lalu untuk pembahasan yang terakhir adalah diameter telur. Definisinya adalah ukuran telur atau diameternya diukur dengan mikrometer. Kegunaannya untuk mengetahui perkembangan individu dan pola pemijahan. Dan untuk contohnya itu adalah ikan lemuru memijah di pantai. Salinitasnya rendah dan pengaruhnya itu angin muson. Dan untuk praktikum ini ada alat dan bahan yang diperlukan. Yang utama itu adalah mikroskop, lalu yang kedua adalah
timbangan digital, 3 adalah alat bedah, yang keempat kamera digital, yang kelima cawan Petri, yang keenam kaca preparat, yang ketujuh botol sampel, dan yang ke-8 gelas ukur. Dan bahan-bahannya ini ya, yang pertama ada ikan segar, formalin serat 10%, atau alkohol teknis 96%, kain lap atau tisu, dan spidol, dan juga label kertas. Dan untuk prosedur praktikumnya ini, yang pertama adalah untuk TKG dan IKG-nya itu diukur panjang dan beratnya. Lalu kita bedah ikannya, kita ambil gonat dan ususnya, lalu kita timbang dan kita awetkan. Tentukan TKG dan hitung IKG-nya. Lalu untuk fekunditas dan diameter ukur, itu kita ada 3 pembagian metode. Yang pertama gravimetri, yang kedua volumetri, dan yang ketiga adalah gabungan. Kalau gravimetri itu timbang gonat contoh, lalu hitungnya. Kalau volumetri itu kita ukur volume gonatnya dulu dan kita hitung telurnya. Kalau metode gabungan itu kombinasi metode di atas. Dan yang paling akurat itu adalah metode gravimetri, karena di situ kita bisa langsung tahu, maksudnya udah langsung ada di situ tertera gitu angkanya, nilainya, seperti itu teman-teman. Dan untuk pengukuran diameter telur itu kita ambil 50 butir telur atau gonat matang, lalu kita amati dengan mikroskop dan kita catat diameternya, seperti itu. Dan untuk analisis datanya itu kita akan menganalisis data sex ratio, yang kedua tingkat kematangan gonat, yang ketiga indeks kematangan gonat, yang keempat hubungan IKG dengan berat dan panjang tubuh, yang kelima hubungan TKG dengan IKG, dan yang keenam adalah fekunditas, dan yang ketujuh adalah diameter telur. Sekian pembahasan saya, maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.